Sebentar saya Pak mengubah tata letak dulu biar bisa masuk semuanya. Oke. Monggo sebentar. Sebentar. Monggo. Baik juga ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam Group Bapak Muhammad Ismail Hamzah, SH, Eskom, MM, Bapak Ibu undangan serta partisipan yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga dapat menghadiri webinar yang bertemakan daya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kelak akan kita nantikan syafaatnya di hari kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Islam Group mengucapkan dan kerjasama yang telah diberikan kepada kami. Sebelum ajaran ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang telah kita rencanakan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Berdoa dipersilakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selama 60 menit ke depan kita akan melakukan webinar secara daring dengan membahas budaya positif di lingkungan sekolah. Pada kesempatan kali ini nanti 3 materi yang ingin kami sebarkan atau ingin kami indahkan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu yang pertama pengertian atau deskripsi budaya positif di lingkungan sekolah secara umum, yang kedua faktor yang budaya positif di lingkungan sekolah, dan yang terakhir kami mencoba mengenalkan penyelesaian masalah untuk anak-anak dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita ke materi ini. Kami mohon izin share materi kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Bapak Muhammad Farid, silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Mohon saya izin share materi. Mohon maaf Pak Farid, sebagai host apa bisa unmute all biar nanti kita presentasi Pak Farid. Mohon izin menyampaikan Pak Farid, mungkin Bu Yuan di mute dulu supaya nanti waktu record tidak masuk suaranya bergantian mungkin saat ini. Oh iya. Bu Yuan, ya. Oh suara dari Bu Yuan itu ya. Silakan Bu Alvin. Selamat bergabung. Sudah masuk Bapak Ibu. Sampun Pak. Sudah Pak. Materi sampun, halo. Sampun. Sudah. Sampun Pak. Baik Bapak Ibu, tema kita kali ini adalah budaya positif dengan visi kita untuk bisa mencetak generasi yang berkarakter, terutama di sekolah kita yaitu SMP Islam Group. Next Pak Farid. Tujuan webinar malam ini kami mengambil 3 tujuan yang harus kita bisa ambil manfaatnya, yaitu yang pertama mengenalkan budaya positif di lingkungan sekolah secara umum, yang kedua memahami posisi pendidik dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada peserta didik. Sedangkan tujuan kita yang ketiga nanti mengenalkan segitiga restitusi dalam menangani pelanggaran siswa
yang dilakukan peserta didik, di mana nanti segitiga restitusi ini penyelesaian masalah yang berpihak pada peserta didik. Next, Pak Farid. Untuk selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan dulu. Kami adalah 4 rekan sejawat yang berasal dari SMP Islam Hudud yang merupakan CTG Angkatan ke-7. Yang pertama saya sendiri yaitu Eni Rahayu. Rekan saya selanjutnya yaitu Ibu Yuanita SPD. Selanjutnya Bapak Muhammad Farid Amin SPD, dan yang terakhir adalah Ibu Sri Wahyuning Tias SPD. Next, Pak Farid. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pada materi pertama. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan atau deskripsi dari budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau sebuah kebiasaan dan pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah yang berpihak pada peserta didik. Dengan tujuan mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini bisa diterapkan di lingkungan kelas, juga lingkungan sekolah. Next, Pak Farid. Merangkum dalam laman resmi Kemendikbud ada 5 budaya positif yang harus kita kembangkan di lingkungan sekolah kita, dan yang pasti kelima-limanya ini sekolahan kita sudah menerapkannya. Di sekolah kita semua kegiatan ini sudah kita terapkan. Yang pertama yaitu gerakan literasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan di awal dan di akhir proses belajar, membiasakan berperilaku baik secara frontal, dan menetapkan tata tertib sekolah. Yang pasti Bapak Ibu, kelima budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolahan kita. Next, Pak Farid. Pak Farid, ya baik. Dalam mengembangkan budaya positif ini, kita bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak malimah. Yang pasti untuk mewujudkan budaya positif ini tidaklah mudah. Perlu keterlibatan semua warga sekolah dan konsistensi yang tinggi. Itulah mengapa pengembangan budaya positif ini perlu kerjasama yang luar biasa antara guru atau pendidik dan peserta didik. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lebih memahami lagi dengan materi-materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Untuk sementara, pengertian budaya positif secara umum saya akhiri sampai di sini. Nanti apabila ada pertanyaan ataupun sebuah saran atau kritik akan kami lakukan di sesi acara. Untuk selanjutnya, materi kedua yaitu faktor-faktor yang mendukung menumbuhkan budaya positif di sekolah akan disampaikan oleh rekan sejawat kami. Yang pertama yaitu kepada Ibu Yuanita SPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Eni. Mohon maaf suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Bisa. Bu Eni ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal Bu Eni sudah memberikan pemaparan secara singkat tentang sekilas tentang apa itu budaya positif, di mana budaya positif tersebut dapat menumbuhkan motivasi pada diri anak didik kita. Untuk itu supaya bisa mewujudkan hal tersebut, kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia ya. Menurut
Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. 2, kebebasan. Kebutuhan hidup, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Untuk lebih jelasnya bisa saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya, atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya sandang, pangan, dan papan ya. Termasuk kebutuhan fisiologis karena sangat penting, karena otomatis berpengaruh kepada psikologi seseorang. Dan yang kedua adalah, Pak Farid. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah, demikian tadi kelima dasar kebutuhan manusia oleh tokoh Abraham Maslow. Ya. Berikutnya untuk lebih jelasnya lagi bisa saya lanjutkan ke Bu Eni. Saya serahkan kembali ke Bu Eni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan sejawat saya, Ibu Yuanita, yang telah menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu perlu diketahui, apabila salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu belum tercukupi, cenderung seorang peserta didik mengalami tindakan negatif atau tindakan yang suka mengganggu orang lain
atau tidak sesuai dengan keyakinan atau peraturan yang telah diterapkan di sekolah kita. Selanjutnya, sebagai seorang guru, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi siswa seperti ini? Untuk selanjutnya, posisi apa yang harus kita tempuh akan dijelaskan oleh rekan sejawat kita, yaitu Bapak Muhammad Farid Amin SPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru. Terima kasih atas Selamat waktunya malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hadir di Warahmatullahi wabarakatuh. diseminasi kita malam ini. Yang pasti kita akan sharing, berbagi ilmu yang gimana ilmu ini untuk kebaikan di sekolah kita. Nah, kebetulan untuk materi ini saya akan menyampaikan 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini yang telah disebutkan oleh Diana Gosen, seorang pakar psikologis. 5 posisi kontrol guru ini sebenarnya sudah sering kita lakukan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Mungkin kemarin Bapak Ibu atau minggu-minggu kemarin, bulan kemarin telah menghadapi siswa panjenengan yang bermasalah. Nah, pasti jenengan tanpa jenengan sadari sudah memerankan 5 posisi kontrol guru ini. Cuman mungkin pada saat kemarin jenengan 5 posisi kontrol ini belum tahu posisinya jenengan yang mana. Nah, maka dari itu akan saya jelaskan 5 posisi kontrol guru ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita. Oke, yang pertama, nah 5 posisi kontrol yang pertama ini adalah penghukum. Mohon maaf kurang M. Yang pertama adalah posisi penghukum, 2 posisi pembuat merasa bersalah, 3 posisi teman, dan 4 posisi pemantau, dan 5 posisi manajer. Saya ulangi lagi, 5 posisi kontrol guru adalah 1 posisi penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau, dan 5 posisi manajer. Nah, kelima posisi kontrol guru ini apa saja sih dan bagaimana contohnya ketika kita menghadapi siswa di kelas itu? Nah, berikut akan saya paparkan Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, ini sebagai penghukum ya. Contohnya ada 3 kalimat ini. Nah, ini biasanya tanpa kita sadari 3 kalimat ini kita utarakan, kita praktekkan ke anak-anak biasanya dengan nada keras. Contohnya, patuhi aturan saya, kalau tidak awas kamu ya. Nah, seperti ini adalah posisi penghukum Bapak Ibu guru. Yang kedua, kamu ini sudah diajari kok selalu salah. Nah, seperti ini mungkin Bapak Ibu guru yang kemarin di kelas ada yang memposisikan jenengan sebagai penghukum. Ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai kamu. Aduh, Ahmad Kurniawan. Mungkin yang dituju Muhammad Soleh mana? Masuk di posisi penghukum Bapak Ibu guru yang posisi seperti ini. Yeah. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini mungkin yang dilakukan oleh ibu-ibu. Kadang ibu-ibu melakukan kalimat seperti ini, seruan kalimat seperti ini biasanya dengan nada agak-agak PDKT, lemah lembut. Biasanya seperti Bu Ani. Ibu sangat kecewa loh sekali dengan kamu. Nah, Bu Ani ini biasanya bullying loh ngono iku. Kamu saya Pak biasanya. Kamu nggak kasihan sama Bu Endi ya? Berapa kali Bapak harus memberitahu ke kamu ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini pembuat merasa bersalah Bapak Ibu guru.
Nah, yang ketiga adalah posisi teman. Ini juga kadang dilakukan oleh saya sendiri, terus juga mungkin juga Pak Fahmi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ini posisi teman Bapak Ibu guru. Yang keempat, posisi pemantau. Satu, peraturannya apa ya? Kamu tahu nggak? Nah, ini kita memerankan di sini adalah memerankan posisi pemantau. Dua, apa yang telah kamu lakukan tadi? Ayo, apa yang kamu telah lakukan? Nah, ini kita masuk ke posisi pemantau. Yang ketiga, kamu tahu nggak? Kamu salah seperti ini, saya kasih sanksi dan konstruksinya kemarin itu seperti apa? Nah, itu juga termasuk ke dalam posisi pemantau. Tapi Bapak Ibu guru, ada anjuran dari pemerintah untuk mewujudkan Merdeka Belajar sebagai pembentuk profil pelajar Pancasila. Pemerintah menganjurkan untuk posisi yang kelima, yaitu sebagai posisi manajer. Nah, ini posisi yang paling terbaik bagi panjenengan semua ketika nanti menghadapi siswa-siswa jenengan yang bermasalah. Nah, contohnya seperti ini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang pertama. Yang kedua, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah contoh seruan untuk posisi kontrol sebagai manajer. Intinya, di dalam sebagai manajer ini kita berdialog dengan siswa, berinteraksi dengan siswa, di mana cara kita memfasilitasi siswa, dari kesalahan siswa tersebut, kita bisa mencari solusinya. Nah, intinya seperti itu. Nah, sebagai landasan atau fondasi kita dalam bergerak untuk posisi guru, kontrol guru sebagai manajer, ini kita harus memiliki fondasi ilmu yang namanya segitiga restitusi. Jadi ketika kita menjalankan posisi kontrol guru ini sebagai manajer, kita harus paham dulu fondasinya tentang yang namanya segitiga restitusi. Nah, untuk materi segitiga restitusi itu nanti seperti apa dan bagaimana, ini yang pamungkas juga di materi budaya positif ini akan disampaikan oleh rekan kami Bu Tias. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke Bu Eni dulu. Monggo silahkan Bu Eni. Terima kasih Bapak Muhammad Farid Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, 5 posisi kontrol telah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Farid. Yang jelas pemerintah sangat dan sangat menginginkan kita sebagai seorang guru atau pendidik berada di posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Bagaimana langkah kita untuk menangani peserta didik yang bermasalah dengan posisi manajer ini? Kita akan mengupas dengan solusi penanganan masalah dengan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sri Wahyuni Tias, SPD. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Suara saya bisa terdengar tidak Bapak Ibu? Bisa Ibu, alhamdulillah jelas sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Farid tadi, saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Berikutnya Pak Farid. Next Pak Farid berikutnya. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri
dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Jadi maksudnya Bapak Ibu, dari yang saya paparkan tadi, apabila ketika siswa kita melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita sebagai pendidik jangan hanya melihat kesalahannya saja, tetapi kita menuntun mereka untuk mencari solusinya. Berikutnya Pak Farid. Nah, kemudian untuk langkah-langkah segitiga restitusi di sini ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berikutnya Pak Farid. Next Pak Farid. Halo, Bu. Oke, berikutnya. Sampun ya lo. Tapi di layar saya, oh ya. Oke, Sampun. baiklah Bapak Ibu. Langkah yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Pada bagian dasar segitiga restitusi, seperti gambar di samping, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada bagian ini bertujuan untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Misalnya begini Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas ketika murid kita melakukan pelanggaran, nah, misalnya kita panggil, kita memberikan pendekatan supaya mereka itu merasa bahwa saya ini diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, meskipun mereka telah berbuat kesalahan. Jadi itu yang paling penting, jadi supaya mereka lebih merasa diperhatikan. Jadi walaupun salah, mereka supaya tidak terpuruk dengan kesalahannya itu tadi. Kemudian yang kedua Pak Farid. Oke, langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Karena menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah itu baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Ini akan saya beri contoh, misalnya ada siswa terlambat masuk ke dalam kelas, misalnya kita validasi, coba kamu pikirkan, kalau kamu terlambat, kalau Saman terlambat, Saman harus, sehingga Saman nanti ketinggalan pelajaran. Menurut Samian itu perlu dirubah apa tidak? Nah, jadi kita validasi bahwa tindakan anak tersebut adalah salah. Jadi nanti dia sendiri yang menjawab bahwa itu salah. Kemudian yang ketiga berikutnya Pak Farid. Baiklah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Misalnya siswa yang terlambat tadi, kita beri pertanyaan misalnya, sampai nanti di masa depan Saman pengen jadi apa, misalnya begitu. Nah,
Maka dia mungkin dia menjawab, saya ingin jadi polisi, Bu. Nah, begitu. Terus kita, nah kalau Saman pengen jadi polisi berarti mulai sekarang Saman harus disiplin. Nah, kalau bisa jangan terlambat lagi, harus disiplin mulai dari sekarang. Nah, itu meyakinkan kembali, itu maksud saya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dari segitiga restitusi, dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Untuk waktu kami kembalikan kepada Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Sejab yang terakhir yang telah mencoba menjelaskan segitiga diskusi sebagai penanganan masalah di mana ini sangat diharapkan oleh pemerintah pada Merdeka Belajar ini, karena ini bisa mendorong karakter siswa terutama jujur dan mau merubah dirinya. Yang jelas Bapak Ibu, segitiga restitusi bukan merupakan suatu perintah. Segitiga restitusi merupakan sebuah penawaran yang dilakukan kepada siswa agar dapat merubah dirinya lebih baik lagi. Bapak Ibu, untuk waktu selanjutnya tersedia waktu sekitar 20 menit. Dibuka untuk sesi tanya jawab. Yang pertama kami ambil satu penanya. Silakan monggo raise hand yang mau bertanya ataupun memberi kritik dan saran kepada kami persilakan. Ibu Manggiasi, silakan, persilakan. Monggo saya catat pertanyaannya, monggo Ibu Manggiasi. Suaranya Ibu, mic-nya masih mute, mic-nya masih mute. Ya, maaf. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tidak banyak bertanya, Bu Eni. Yang pertama saya ingin menanggapi apa yang disampaikan teman-teman tadi sudah sangat baik. Alhamdulillah. Dari pemaparan, cara menyampaikan, pembagian waktu sudah baik sekali. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Tadi kayaknya belum dibahas nggih Bu ya prosesnya, caranya nggih. Masih belum nggih? Iya. Belum. Tadi sedangkan kan kadang-kadang kalau misalkan tadi yang kalau enggak salah yang mencontohkan Bu Tias kalau misalkan ada anak terlambat. Iya. Misalkan nih yang terlambat geruduk-geruduk. Iya. Nah, kemudian kadang itu kan juga Bapak Ibu kondisi emosinya juga dari rumah atau gimana-gimana terus ngelihat anak geruduk-geruduk terlambat. Nah, bagaimana cara panjenengan menanamkan budaya positif itu pada anak-anak yang terlambat tadi? Itu saja. Baik. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Ibu Anggi adalah yang jelas contoh pelanggaran terlambat itu tidak satu orang, begitu ya Bu? Banyak sekali siswa, padahal untuk segitiga restitusi ini kita harus menangani anak itu one by one dengan penawaran, dengan bakat dan minat yang berbeda, dengan struktur perubahan yang diinginkan dia berbeda, cita-citanya juga berbeda. Ini bagaimana cara menanggapinya? Karena di sini ada seorang tata tertib yang luar biasa dari sekolahan kita ini, bosnya tata tertib ini, maka untuk kasus seperti ini mungkin yang paling berpengalaman adalah rekan kita Bapak Muhammad Farid Amin. Waktu dan tempat kami haturkan kepada Bapak Farid, mohon kami diberikan solusi jika yang terlambat itu jumlahnya luar biasa banyak. Monggo Pak Farid. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menjawab pertanyaan dari Bu Anggi. Kok ya angin pertanyaannya? Enggak Pak, itu kasus umum Pak. Kadang kan kita moodnya dari rumah sudah jelek, terus terlambat hanya itu, terus menerapkannya itu gimana? Baik, di sini saya akan memaparkan cara-cara menerapkannya. Sebelumnya ketika kita ada permasalahan di sekolah, intinya kemarin itu dari pembelajaran yang kita peroleh di kelas kami,
yaitu semua Bapak Ibu guru di dalam satu sekolah harus kompak, harus saling kolaborasi. Yang pertama itu, biar nanti untuk penanganan anak ini kita bisa bersinergi bersama. Yang kedua, ketika kondisi banyak seperti itu, ya kita harus memasukkan mereka ke dalam satu ruangan khusus untuk mereka dan kita bina mereka. Nah, sebelumnya memang sebelum kita bina, kita harus di masing-masing kelas, mungkin hanya usul dari kami Pak Mail dan Bapak Ibu guru dan dari guru penggerak, di masing-masing kelas ini harus ada yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, harus ada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini tahapannya, tarafnya sudah agak lebih tinggi ketimbang tata tertib yang ada di kelas. Nah, keyakinan kelas itu levelnya agak di atas dari tata tertib yang ada di kelas. Jadi dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu guru, wali kelas saling memfasilitasi siswanya untuk membentuk keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas itu gimana? Secara singkatnya, secara simpelnya, bisa dijelaskan oleh Bu Ban atau Bu Eni ataupun ya, tapi secara singkatnya saja saya jelaskan. Di keyakinan kelas ini siswa akan diajak untuk membuat suatu kesepakatan secara bersama-sama yang kesepakatannya jadi kesepakatannya kita buat bersama-sama dengan anak-anak juga sendiri yang menentukan. Itu keyakinan kelas. Jadi bisa menambahkan? Monggo, Buan. Ya, ini saya bisa menambahkan. Jadi keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama. Jadi antara siswa dan guru. Sama ini saya sendiri nih yang pernah melakukan kesalahan, karena yang membuat kesepakatan itu adalah yang menentukan saya, padahal ternyata itu tidak tepat gitu. Seharusnya kita buat secara bersama-sama antara murid dan guru, ada tanda tangan antara mungkin ketua kelas dengan wali kelas, disepakati semuanya jadi satu kelas seperti itu, Pak. Kembalikan ke saya bisa menambahkan. Iya sih, monggo bisa menambahkan. Monggo. Dari Bu Anggi tadi mungkin penerapannya nggih, Bu Anggi. Ya, menerapkannya. Oke, tapi untuk contoh saya ini tadi bukan anak terlambat yang geruduk-geruduk nggih. Bisa yang lain, tapi ini jumlahnya juga banyak. Tapi biasanya kan gitu ya Bu ya. Terlambat tuh kadang geruduk-geruduk. Kalau kemarin saya terapkan begini. Kemarin kebetulan pada saat saya dapat laporan dari guru mapel agama. Kebetulan itu di kelas 7 anak saya sendiri. Beliau melapor bahwa ketika pembelajaran berlangsung, beberapa anak itu ada yang main sepak bola, sepak-sepakan di belakang, di kelas bagian belakang di dalam kelas. Nah, itu pada saat itu teman yang lain sedang hafalan maju ke depan. Nah, itu beliau lapor ke saya. Akhirnya beberapa anak tadi, kalau tidak salah 5 anak kalau tidak salah, itu saya panggil. Nah, itu saya pertama saya menerapkannya, saya stabilkan dulu identitas mereka. Jadi secara bersama-sama. Jadi kalian tahu nggak kenapa saya panggil? Ya Bu lah, kenapa? Nah, pemain sepak bola di dalam kelas Bu lah, begitu sudah ngaku semuanya. Terus langkah kedua saya validasi. Menurut kalian yang kalian lakukan benar atau salah itu bermain sepak bola di dalam kelas dan pada saat pelajaran berlangsung? Nah, ya salah Bu, mereka sama menjawab seperti itu. Kemudian saya yakinkan, yang ketiga saya menanyakan keyakinan, menurut kalian boleh apa enggak bermain sepak bola di dalam kelas? Ya tidak boleh Bu, jawabnya gitu. Terus di mana kalau bermain sepak bola? Di lapangan lah, ya kan? Nah, harus jangan bermain sepak bola di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung ya. Di situ ada teman kalian sedang belajar, ada bapak atau ibu guru. Nah, itu kemarin saya seperti itu Bu Anggi yang saya terapkan. Terima kasih, mungkin itu dari saya.
Baik, Bu Anggi, menurut 3 dari rekan kami yang Iya. jelas, Saya apabila tadi belum selesai ya. Apa belum selesai. Belum Baik, selesai, monggo Pak masih Farid lanjut, ya. masih lanjut. Monggo. Halo? Ya, siap, Ya, siap. silakan. Saya kedengaran, halo? Iya, dengar Kedengaran, Pak. Pak. Oh, Kedengaran, jadi Pak. tadi kita karena kondisinya anak-anak itu kan banyak yang telat. Iya. Ketika kita masukkan ke suatu ruangan, kalau di luar masih di luar kelas, kalau apapun di pagar itu kan ya nggak enak nanti kita lihat. Jadi kita masukkan ke ruangan ataupun kita bawa biasanya ke pojok baca itu. Nah, kita bina ke situ. Ujung-ujungnya nanti di dalam pembinaan juga ada unsur keyakinan kelasnya. Nah, itu lebih enak. Terus yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau menurut studi kasus saya yang saya pelajari ke anak-anak yang duduk-duduk itu, sebenarnya yang membuat duduk-duduk itu ada beberapa anak yang berperan, pentolannya lah kasarnya. Nah, kita harus tahu pentolannya. Nah, pentolannya itu kita pegang, 2-3 anak kita pegang, nah baru kita masukkan ke ruang sendiri. Nanti kalau anak-anak itu sudah masuk kelas di jam pertama seperti kemarin, Bu ini tahu nggih kalau memasukkan Aldi 9 tingkat di ruang BK kemarin. Nah, itu yang sering telat, pentolannya itu. Terus yang pertama, yang kedua, yang kedua tadi, yang ketiga nanti anak-anak dikasih sebuah konsekuensi nanti kalau sampai terlambat lagi, telat lagi, kira-kira solusinya gimana? Itu yang ketiga. Yang keempat, nah mungkin ini faktor di luar lingkungan sekolah, Bapak Ibu, kalau menurut saya banyak yang telat itu kan dari arah parkiran palang merah, nah seperti itu. Jadi ya nanti Bapak Ibu kompak bersama, bersinergi bersama, humas juga bisa mendatangi parkiran tersebut, itu juga bisa, karena itu adalah salah satu usaha kita untuk membina anak-anak dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Mungkin ini jawaban dari saya, Bapak Ibu Guru. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo bisa diteruskan Bapak Ibu Guru yang lain. Iya, Bu Eni, voucher giveaway-nya nganggur. Mungkin Bapak Ibu Guru yang mau tanya, silakan yang aktif, monggo. Iya. Jadi Bu Anggi tadi ada beberapa penjelasan masalah. Yang pertama, kita kembalikan ke keyakinan kelas kita masing-masing. Berarti yang menangani adalah wali kelas. Kemudian yang kedua, kita lihat siswa yang paling berpengaruh di situ siapa? Katanya Pak Farid tadi pentolannya siapa, itu yang kita masukin rekaman nih. dan keyakinan kelas juga. Dan yang ketiga, itu kita tawarkan tanpa berubah. Ada jawaban kamu bagaimana menurut Bu Anggi? Ya, terima kasih. Jawabannya menarik semua. Ya, memang kita kembali lagi ke kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang memang harus diterapkan di semuanya, dan ini butuh dukungan dari semua pihak. Nah, kalau sudah dijalankan seperti yang Pak Farid tadi sampaikan, kalau keyakinan kelas itu sudah diterapkan pada semua kelas, maka ketika anak-anak terlambat, tinggal mengingatkan kembali seperti itu. Terima kasih jawabannya. Terima kasih kembali. Masih ada waktu sekitar 10 Ada menit. Bu Eni, Pak Teguh. Ya, ada teman kita yang sedang tangan di sini akunnya memakai Raffi 86. Siapa? Yang 86 ini siapa? Bapak Raffi 86 kami silakan. Ya, terima kasih buat Ibu Eni dan Pak Farid dan teman-teman yang lainnya untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Bu Yuwan tadi, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yang diantaranya kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi jika salah satu kebutuhan tersebut
atau kebutuhan dasar manusia tersebut tidak bisa terpenuhi. Terima kasih. Yang Ya, kasih kebutuhan sayang yang apa? Kasih Ya, sayang kasih kayak yang gitu. kasih sayang. sayang. Oh, yang kasih sayang, baik. Ibu Yuan, ada pertanyaan dari Bapak Teguh atau rekan kita, apakah yang terjadi apabila ada salah satu kebutuhan dasar dari manusia, terutama kebutuhan kasih sayang, tidak tercukupi? Mohon Ibu Yuan bisa memberikan jawabannya kepada Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila kebutuhan dasar dari kelima tadi salah satunya maksudnya tidak seimbang, salah satu tidak bisa terpenuhi, maka akan muncul beberapa perilaku dampak atau perilaku negatif yang bisa muncul ya. Misalnya seperti rasa tidak percaya diri, kemudian mungkin tidak mandiri, bergantung kepada orang lain seperti itu. Kemudian mungkin rasa cemas atau mungkin kehilangan rasa semangat. Mungkin kalau siswa kita semangat untuk belajar jadi menurun atau tidak semangat dalam pembelajaran. Jadi 5 kebutuhan dasar tersebut harus seimbang ya, mulai dari kebutuhan bertahan hidup tadi, cinta kasih sayang terutama, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan harus seimbang. Seperti itu Pak Teguh. Bagaimana? Mungkin rekan kita Bapak Farid bisa menambahkan apabila seseorang kurang mendapatkan atau kurang terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, bagaimana menurut Pak Farid mungkin bisa menambahkan? Kurang kasih sayang. Kayak Pak Teguh ini curhat kayak aneh. Iya, kayaknya curhat ini Bu Anggi. Kita bantu nanti Bu Anggi, kita bantu. Ini yang kurang kasih sayang siswanya atau Pak Teguhnya nih? Oh iya. Bagaimana Pak Teguh? Kan kadang kita dalam mengelola kelas itu kadang kita kan ada anak yang tadi katanya bandel atau mungkin juga yang anak yang kritis atau yang lainnya. Kadang kan kita juga nggak bisa satu-satu gitu kan. Jadi harus telaten lah istilahnya gitu. Oke. Mungkin Pak Farid bisa menanggapi, waktunya hanya 5 menit Bapak Farid. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Teguh tadi, kurang kasih sayang, terus di kelas itu ada yang macam-macam anaknya gitu Pak Teguh. Halo? Oke. Macam-macam. Yang pertama, kunci yang pertama dalam menangani tersebut adalah kita betul-betul harus bisa, kalau menurut saya kita harus betul-betul memegang mindset kita sebagai posisi kontrol guru. Kita memainkan atau kita memerankan, kita memakai posisi kontrol guru yang mana. Nah, itu yang harus kita pahami dulu ketika kita mau menangani siswa tersebut. Nah, bermacam-macam, kebetulan bermacam-macam. Nah, karena mereka itu bermacam-macam tadi, karena mereka bermacam-macam dan ada di kelas juga kebetulan. Nah, kuncinya kembali lagi ke keyakinan kelas. Makanya itu keyakinan kelas konsepnya adalah mereka membuat kesepakatan bersama-sama. Nah, kesepakatan ini pun guru memfasilitasi dan siswa sendiri yang mungkin misalkan seperti di kelas kita, saya di kelas 7D misalkan. Seperti kelas kemarin ada yang Lailatul kemarin bilang dua yaitu menghargai sesama teman. Nah, seperti itu kesepakatan kelas yang harus kita tulis yang ada di kelas. Jadi untuk mengendalikan tersebut, yang pertama kalau menurut saya kita harus paham posisi kontrol guru yang mana, yang pertama. Yang kedua, kembali lagi ke dalam keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu adalah sumber energi yang ada di kelas panjenengan, di mana nanti untuk menangani siswa yang bermacam-macam masalah itu pun kita kembali ke keyakinan kelas tersebut, karena keyakinan kelas itu yang disepakati bersama-sama. Pak siswa pun yang angkat tangan memberikan ide dalam menyampaikan keyakinan kelas menurut mereka masing-masing. Itu Pak Teguh.
Bagaimana Pak Teguh? Nggih, terima kasih Bu Eni, Pak Fahri, Bu Yuwan dan lainnya untuk Mungkin bisa menambahkan keterangannya. Terima kasih. Ya. Jadi saya bisa lebih belajar lagi. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, waktu kurang hanya 5 menit. Mungkin di sini akan kita gunakan untuk menerangkan atau membagikan giveaway yang kami sediakan untuk Bapak Ibu semuanya, yaitu 4 orang. Untuk kriteria giveaway kali ini mungkin akan disampaikan oleh rekan sejawat kita, yaitu Ibu Sri Wahyuning Tias. Kami persilakan Ibu, bagaimana giveaway-nya nanti? Baiklah, kemarin untuk giveaway-nya kemarin yang pertama yaitu bagi Bapak Ibu yang masuk ke masuk terlebih dahulu ke Google Meet ini. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, Bu Ani moro muncul. yang kedua mungkin Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Itu yang kedua. 4 ya Bu ya? Iya. Yang ketiga yang mengajukan pertanyaan saja. Iya, itu 2 itu aja ya kemarin ya. Itu. Iya. Ya itu mungkin. Mohon maaf, saya salah daftar hadir di kolom chat Bapak Ibu. Oke, iya Bapak. Daftar hadirnya Bapak Ibu bisa diisikan sekarang ya Pak, soalnya nanti kan sudah close ya Pak ya. Oh, ya di kolom. Kalau saya buka chat ini nanti kelihatan semua, enggak apa-apa ya Bu En? Enggak apa-apa Bu. Oke. Terus itu Bu En, kita perlu screenshot foto terlebih dahulu apa tidak? Sudah Bu, sudah. Saya screen tadi. Mungkin yang lain juga bisa Pak Farid mungkin. Kelihatan tadi Bu Eni. Ayo kelihatan semua, ayo. Ya monggo on kamera semua biar kelihatan. Mohon maaf, kalau Bu Dini aku lah kanta. Iya, monggo silakan di on-nya Bu Anggi, siap di screen saya juga. Bapak Ibu yang lain monggo di on-kan kameranya. Siap. Kita posisi bebas bagaimana belum kuning, Pak Saipul, Bu Heri, Bu Muji. Kuning lah kok gelundungan ngono ku. Lah, ngono ku. Mana sih Bapak Ibu yang lain nih? Oh, kuning. Bu Heri sik tunggu toko rupane rame. Alhamdulillah rame. Monggo di screenshot Pak. Pak Farid belum kelihatan wajahnya loh. Bu Muji on kamera Wah, Pak Saiful. Atau ganteng ya? Iya. Kopiahnya. Kangen. Saya masih Zoom bareng. Maaf. Yo iya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih waktu yang telah diberikan. Dihitung dulu Bu En, difoto dulu ya. Oh, belum. Siapa yang screenshot? 3, 2, ayo siap-siap 3, 2, 1. Sudah? Oke. Oh, aku yuk nggak kerasa. Oke, Mbak Leni. Nggak terasa. Bu Eni tinggal 2 menit. 3, 2, 1. Sampun. Baik, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Semoga malam ini bermanfaat dan menjadi malam yang terindah untuk kita semuanya. Untuk pengumuman giveaway sama daftar hadir akan kami share kembali di grup. Mungkin ada yang belum absen atau gimana. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Tes waktu nih. Mati. Sorry. Dia. Loh,
Loh, iya.